Halo semua, jumpa lagi di Nila Movie. Pada video kali ini, Nila Movie akan menceritakan alur cerita film yang berjudul How to Train Your Dragon. Jangan lupa untuk memberikan dukungan ke channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan membawa kita ke sebuah pulau bernama Berg yang terletak di ujung utara dunia. Pulau yang tertutup kabut ini ditinggali oleh bangsa Viking yang terkenal dengan tubuh besar dan kuat serta sifatnya yang keras kepala dan pemberani. Bangsa Viking yang hidup di Pulau Berg terus melakukan pertempuran melawan para naga yang terus datang untuk mencuri ternak mereka, menghabiskan cadangan makanan dan membakar rumah-rumah para Viking. Pertempuran antara Viking dan para naga ini telah berlangsung lama. Setiap malam, langit di atas Berg selalu berubah menjadi lautan api karena semburan para naga. Kemudian kita dibawa kepada seorang anak bernama Hiccup yang sangat berbeda dari Viking yang lain. Hiccup sendiri adalah anak dari kepala suku Viking yang bernama Stoik. Berbeda dengan ayahnya yang pemberani, Hiccup dengan tubuh kecilnya lebih senang untuk membuat senjata dan peralatan penunjang pertempuran daripada terjun langsung ke medan perang. Stoik yang melihat Hiccup tak mampu bertempur melawan naga, diam-diam memendam rasa kecewa padanya. Stoik berharap Hiccup bisa menjadi kepala suku yang kuat, menggantikan dirinya. Namun melihat tubuh Hiccup yang kecil dan dianggap tak memiliki keberanian, Stoik pun mulai tak menganggap keberadaan Hiccup. Di sisi lain, Hiccup yang merasa bahwa dirinya diasingkan oleh sukunya sendiri mulai ingin membuktikan bahwa dia juga sama dengan Viking yang lain, namun dengan jalan yang berbeda. Hiccup diam-diam membuat alat pelontar jaring untuk menangkap naga legenda yang tak pernah terlihat berjenis Night Fury. Malam itu pertempuran dikuasai oleh bangsa Viking. Mereka mampu menangkap beberapa naga dan berhasil mengusir beberapa dari mereka. Namun tiba-tiba suara dengungan muncul di langit malam yang menandakan datangnya sang naga misterius dan terkuat, yaitu Night Fury. Di sisi lain desa, Hiccup dengan senjatanya mulai mendengarkan suara dengungan tersebut dengan seksama dan dengan instingnya dia menembakkan pelontar jaringnya ke arah langit. Dan tiba-tiba suara dengungan tersebut lenyap. Tak lama, Hiccup pun menceritakan bahwa dia telah menembak jatuh seekor naga legendaris. Namun tak seorang pun percaya, termasuk ayahnya sendiri. Paginya, Hiccup pergi menyusuri hutan dan lembah untuk mencari naga yang ia tembak. Benar saja, dia menemukan seekor naga hitam legam yang tersangkut di jaring milik Hiccup dengan sayap ekornya yang telah robek. Hiccup pun segera mengambil pisaunya dan bersiap merobek jantung naga tersebut sebagai pembuktian kepada para warga Berg dan ayahnya sendiri. Namun saat Hiccup melihat mata sang naga, Hiccup tidak melihat kebuasan dari seekor naga yang selama ini ia dengar dan percayai. Hiccup justru melihat rasa takut yang tercermin di mata sang naga. Merasa iba, Hiccup pun memutuskan untuk membebaskan sang naga. Night Fury yang terbebas pun segera pergi meninggalkan Hiccup. Kemudian tak lama dari kejadian tersebut, di desa Berg diadakan pelatihan pertempuran melawan naga. Hiccup dan para remaja lain yaitu Astrid yang cerdas dan pemberani, Fislek sang kutu buku, si kembar Rafnat dan Tafnat yang selalu bertengkar, dan Snot Laut yang terlalu percaya diri demi mendapat perhatian. Astrid pun mengikutinya.
Dari pelatihan ini diharapkan Desa Berg memiliki petarung muda yang handal. Pada pelatihan pertama, Astrid tampil sangat menonjol daripada remaja lain. Hiccup sendiri bahkan tak mampu mengangkat senjata karena tubuhnya yang lemah. Hal ini membuat Hiccup diasingkan oleh remaja lain, dan di tengah kesedihannya, Hiccup menyendiri dan menyusuri hutan yang tak jauh dari pertemuannya dengan Night Fury terakhir kali. Tanpa sengaja, Hiccup melihat sosok Night Fury terjebak di sebuah lembah. Naga itu tak mampu terbang dan mencari makan. Hiccup teringat perkataan Fishlike bahwa seekor naga yang kehilangan sayapnya berarti naga tersebut akan segera mati. Hiccup yang mengerti maksud perkataan Fishlike pun mencoba mendekati Night Fury dengan memberinya ikan. Pada awalnya, Night Fury takut dengan kehadiran Hiccup, namun rasa laparnya membuat Night Fury memakan ikan pemberian Hiccup. Dari sini, benih persahabatan antara sang naga dan Hiccup mulai tumbuh. Hiccup lalu mulai mempelajari kebiasaan dari sang naga dan membuatkan Night Fury ekor buatan yang bisa ia kendalikan secara manual. Dari sini, ikatan persahabatan antara Hiccup dan Night Fury bertambah kuat. Hiccup pun memberi nama sang naga dengan sebutan Toothless karena kemampuan naga jenis Night Fury untuk menyembunyikan giginya sehingga terlihat seperti ompong. Hari demi hari, Hiccup dan Toothless bertemu di lembah tersebut. Mereka pun mulai akrab dan dari sini Hiccup menyadari bahwa naga bukanlah monster yang harus dibunuh dan diperangi. Mereka hanya makhluk hidup yang ingin hidup bebas. Di sini Hiccup dan Toothless belajar terbang bersama. Hiccup mulai belajar cara mengendalikan ekor buatan yang ada pada Toothless agar Toothless bisa terbang bebas kembali. Di sisi lain, Hiccup juga terus mengikuti pelatihan bersama remaja lain. Berbekal ilmunya saat mempelajari Toothless, Hiccup mampu menjinakkan para naga dengan cara yang unik. Hiccup pun menjadi sorotan utama dari para remaja dan warga Berg karena dianggap telah mampu mengalahkan para naga dan menjadi sosok Viking sejati. Dari sini hidup Hiccup mulai berubah. Dulu ia mendapat banyak penolakan. Namun sekarang banyak kemungkinan telah terbuka di dalam hidupnya. Namun di sisi lain, Astrid yang merasa tersaingi oleh Hiccup diam-diam membuntuti Hiccup yang sedang menuju lembah untuk bertemu Toothless. Di lembah, Astrid dikejutkan saat melihat Hiccup berdua dengan Toothless. Awalnya Astrid mencoba menyerang Toothless, namun Hiccup menghadangnya. Hiccup mencoba menenangkan Astrid dan membujuk Astrid untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang keberadaan Toothless. Astrid yang ketakutan justru lari dan mencoba melaporkan apa yang ia lihat kepada warga Berg. Terpaksa, Hiccup dan Toothless menangkap Astrid dan membawa Astrid terbang. Toothless yang biasanya terbang dengan tenang bersama Hiccup mendadak menjadi tak terkendali ketika Astrid menaiki punggung Toothless meskipun Hiccup terus membujuk Toothless. Namun setelah Astrid memohon maaf kepada Hiccup, Toothless pun menjadi tenang dan membawa mereka berdua terbang lebih tinggi melihat keindahan langit sore. Namun hal aneh terjadi ketika hari menjelang malam. Toothless tiba-tiba tak dapat diajak berkomunikasi dan terbang sendiri menuju suatu tempat. Di tengah perjalanannya, mereka bertemu dengan segerombolan naga lain yang juga bersikap sama dengan Toothless. Toothless dan gerombolan naga lain ternyata menuju ke sebuah pulau yang memiliki gunung berapi sangat besar yang selama ini dipercayai oleh warga Berg sebagai sarang para naga. Di sana, Toothless membawa Hiccup dan Astrid masuk ke dalam gunung. Hal mengejutkan terjadi di depan mata Hiccup dan Astrid.
Para naga yang selama ini dilawan oleh bangsa Viking ternyata tidak memakan makanan yang mereka curi, melainkan menjatuhkannya ke tengah kawah. Hiccup dan Astrid pun dibuat bingung dengan perilaku para naga. Hingga salah satu naga kecil datang dan hanya menjatuhkan sebuah ikan kecil. Dan tiba-tiba kepala naga raksasa muncul memakan naga tersebut. Terkejut dengan kemunculan naga yang memiliki ukuran sebesar gunung berapi, Hiccup dan Astrid pun segera kabur bersama Toothless dan kembali ke lembah. Mereka berdua sepakat untuk tidak menceritakan kejadian yang mereka lihat karena sadar bahaya besar sedang menunggu. Lalu keesokan harinya, pengumuman pemenang dari latihan melawan naga diumumkan. Hiccup yang menjadi juara harus menjalani ujian finalnya dengan membunuh seekor naga yang disaksikan oleh ayahnya sebagai kepala desa dan seluruh warga. Namun Hiccup yang tengah berhadapan dengan naga berjenis Monstrous Nightmare yang mampu melapisi tubuhnya dengan api, mencoba untuk memperlihatkan sisi lain dari sang naga kepada para warga Perth dan ayahnya. Awalnya semua berjalan lancar, namun karena suara teriakan para warga yang kesal dengan Hiccup yang enggan bertarung, naga yang awalnya jinak terhadap Hiccup berubah menjadi tak terkendali. Toothless yang dari kejauhan mendengar suara Hiccup diserang oleh Monstrous Nightmare mengerahkan semua tenaganya dan berlari untuk menyelamatkan Hiccup. Heboh dengan kemunculan Night Fury di tengah arena. Para warga dan Stoik pun menjadi tak terkendali dan mencoba membunuh Toothless. Beruntung, Hiccup berhasil menghentikan sang ayah dan Toothless akhirnya dikurung bersama naga lain di arena. Pertengkaran hebat pun terjadi antara Hiccup dan Stoik. Stoik kecewa berat dengan Hiccup setelah tahu bahwa semua yang dilakukan Hiccup hanyalah trik semata. Hiccup yang bersikukuh mengatakan bahwa para naga tak layak dibunuh pun tanpa sengaja mengatakan alasan mengapa para naga mencuri makanan dari para warga. Para naga memiliki ratu yang harus diberi makan, atau naga-naga tersebut yang akan menjadi santapan sang ratu jika naga-naga tersebut mencoba melawan. Mendengar hal tersebut pun, Stoik menyadari bahwa Hiccup mengetahui sarang para naga. Hiccup pun menjelaskan bahwa sarang tersebut hanya dapat ditemukan oleh naga saja dan Hiccup memperingatkan ayahnya untuk tidak ke sana karena bahaya yang menanti. Namun Stoik yang keras kepala tak mau mendengarkan Hiccup dan membawa seluruh warga Perth menuju sarang para naga yang dibimbing oleh Toothless. Hiccup hanya bisa memandangi Toothless yang dibawa oleh ayahnya. Ia sadar bahwa warga Perth tak akan mampu melawan sang ratu. Namun Astrid datang dan menyemangati Hiccup. Setelah semangat Hiccup muncul, Hiccup pun mengajak para remaja dan beberapa naga yang dikurung untuk menuju ke sarang Ratu Naga untuk membantu para warga. Kita kembali dibawa ke Stoik yang kini telah sampai di Pulau Sarang Ratu Naga. Stoik yang tak tahu kebenaran tentang Ratu Naga mencoba menyerang sarang tersebut dan berhasil mengusir para naga. Stoik dan para warga Perth pun bersorak gembira karena mengira mereka telah berhasil menghancurkan sarang para naga. Namun ancaman sebenarnya muncul. Dari dalam gunung berapi, sang ratu yang merupakan naga berjenis Red Death muncul dan memporak-porandahkan seluruh senjata dan kapal warga Perth. Beruntung, Hiccup dan kawan-kawan muncul bersama naga mereka. Hiccup berfokus membebaskan Toothless selagi para remaja lain mengalihkan perhatian Red Death. Lalu setelah Toothless dan Hiccup berhasil mengudara kembali, mereka berdua memancing Red Death untuk terbang. Pertarungan sengit pun berlangsung, dentuman dan semburan api memenuhi langit.
Lalu dengan kecerdikan Hiccup, ia berhasil merusak sayap dari Red Dead dan membuatnya terjatuh dan meledak di dalam gunung berapi. Namun sayang, Hiccup dan Toothless sempat tertabrak Red Dead yang terjatuh dan membuat Hiccup terpental dari punggung Toothless dan jatuh ke dalam kobaran api raksasa. Setelah api padam, Stoik mencari Hiccup. Namun yang ia temukan hanya Toothless yang terbaring lemas dengan ekor buatannya yang telah habis terbakar. Stoik pun menyesali semua perbuatannya kepada Hiccup dan kini mengakui bahwa Hiccup adalah Viking yang pemberani melebihi siapapun. Mendengar hal tersebut, Toothless membuka sayapnya yang ternyata Hiccup berada di dalam pelukan Toothless. Kemudian kita kembali dibawa ke desa Berg di mana Hiccup mulai tersadar dan telah berada di atas kasurnya. Ia terkejut dan sedih karena insiden tersebut Hiccup kehilangan kakinya. Namun ia lebih terkejut dengan kehadiran para naga di desa Berg. Ia mengira semua naga sedang bertarung dengan warga desa. Namun setelah Hiccup keluar dari rumahnya, ia menyadari bahwa sekarang para warga Berg telah hidup berdampingan dengan para naga dan mulai menerima kehadiran para naga termasuk ayahnya. Dan film pun berakhir.